Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Kasuranto dari Prodi S1 Kebidanan semester 1 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Evidence based yaitu suatu proses sistematis untuk mencari, menilai, dan menggunakan hasil penelitian sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinis. Pengertian evidence-based practice yaitu suatu proses yang melibatkan pembelajaran atas arahan diri sendiri yang mengharuskan pekerja profesional bisa mengakses informasi sehingga memungkinkan meningkatkan pengetahuan dan menemukan bukti yang valid dalam melakukan praktik kebidanan. Lingkup promosi kesehatan dalam praktik kebidanan. Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses atau upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Sasaran promosi kesehatan. Yang pertama, perorangan atau keluarga. Yang kedua, tatanan-tatanan lain. Yang ketiga, ormas atau organisasi profesi atau LSM. Yang keempat, petugas atau program atau institusi kesehatan. Yang kelima, lembaga pemerintah atau lintas sektor atau politis atau swasta. Lingkup promosi kesehatan dalam praktik kebidanan. Yang pertama, bayi usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, anak balita di usia 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga, remaja pada usia 13 sampai 18 tahun. Yang keempat, ibu hamil. Yang kelima, ibu bersalin. Yang keenam, ibu nifas. Yang ketujuh, ibu menyusui. Yang kedelapan, PUS atau WUS. Yang kesembilan, klimakterium atau menopause. Peran bidan dalam promosi kesehatan. Yang pertama, peran sebagai advokator. Yang kedua, peran sebagai edukator. Yang ketiga, peran sebagai fasilitator. Yang keempat, peran sebagai motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Kasuranto dari Prodi S1 Kebidanan semester 1 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Pada video ini, saya akan menjelaskan kasus tentang bayi yang mendapatkan ASI eksklusif terhindar dari obesitas saat dewasa. Bayi yang mendapat ASI eksklusif terhindar dari obesitas saat dewasa. Bayi dianjurkan untuk minum air susu ibu ASI secara eksklusif selama 2 tahun. Namun, seiring perkembangannya ilmu pengetahuan, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif bisa digantikan dengan susu formula. Meski sama-sama susu, anak yang minum susu formula secara reguler lebih rentan mengalami obesitas dan sejumlah penyakit lainnya. Sudah banyak penelitian membandingkan kesehatan bayi yang minum ASI eksklusif dengan bayi yang minum susu formula. Anak yang minum susu formula secara reguler ternyata rentan gedenya obesitas, semua penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler dan diabetes. Anak yang sering diberi susu formula secara reguler akan sulit untuk menerima ASI. Mengonsumsi susu formula justru lebih rentan terkena osteoporosis dan mudah keropos tulang-tulangnya. Jadi, jangan ragu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi di usia 6 bulan pertama di kehidupannya. Akan lebih baik lagi, pemberian ASI terus dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun untuk mendampingi makanan padat. Seperti itu ya. Manfaat ASI eksklusif untuk bunda dan bayi. Saya sedang membuat suatu produk kreasi hasil saya sendiri, yaitu poster. Ya, ini saya membuat poster manfaat ASI eksklusif untuk bunda dan bayi, yaitu menurunkan risiko depresi. Ibu menyusui eksklusif punya risiko yang lebih
rendah kemungkinan alami depresi pasca melahirkan. Lalu, mendukung ibu bekerja, pemberian ASI eksklusif juga dimungkinkan bagi ibu yang bekerja ya Bunda. Menurunkan berat badan, menyusui membantu ibu untuk menurunkan berat badan pasca melahirkan. Melindungi bayi dari masalah kesehatan, meminimalkan kemungkinan bayi terkena infeksi dan masalah kesehatan. Lalu, menurunkan resiko penyakit ibu menyusui, membantu involusi awal rahim, mengurangi perdarahan pasca melahirkan, bayi menjadi lebih sehat. Kolostrum dalam ASI juga mampu membersihkan perut bayi dan meningkatkan kesehatan usus. Menurunkan risiko kematian karena penyakit umum pada masa kanak-kanak. Ekonomis, itu karena tidak membutuhkan suplemen. Bangun bonding ibu dan anak. ASI eksklusif memberikan waktu bagi ibu menyusui dan lebih sering berinteraksi. Pesan pencegahan obesitas, tips untuk bayi dan balita. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan produk kedua hasil kreasi saya sendiri. Seperti ini, seperti buku. Pesan pencegahan obesitas, tips untuk bayi dan balita, ada apa aja ya? Ya, tips untuk bayi. Yang pertama, inisiasi menyusui dini, IMD. Yang kedua, MPASI. Pada usia 6 bulan. Yang ketiga, pemberian makanan bayi anak PMBA sesuai kelompok umur. Yang keempat, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Yang kelima, melanjutkan ASI sampai usia 2 tahun. Yang keenam, tummy time untuk bayi yang belum bisa merangkak sebagai usaha aktivitas fisik. Ini pada balita, aneka ragam pangan. Yang pertama yaitu makan lebih banyak yang bergizi. Anak usia 2-5 tahun. Yang kedua, jangan terlalu banyak digendong. Biarkan anak bergerak secara bebas, seperti itu. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.